Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 atas nama Bahar Ulum, Budi Arini, Balkista Dewi ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok Mani mengenai tugas dari mata kuliah Data Warehouse. Sebelum kita mengerjakan di Pentaho, kita terlebih dahulu membuat sebuah tabel relasi. Kita di sini yaitu menggunakan model start skema dari tabel penjualan. Adapun tabelnya itu terdiri dari 6 tabel, yaitu tabel pembeli, tabel fakta penjualan, tabel admin, tabel waktu, tabel barang, dan tabel lokasi. Di mana dari ke-6 tabel ini semuanya saling terhubung antara satu sama lain yang berpusat pada tabel fakta penjualan. Untuk memulai convert data dari Microsoft Excel, kita terlebih dahulu menekan ID pembeli. Oke, untuk selanjutnya di pencarian kita masukin input. Terus kita cari Microsoft Excel input. Kita klik. Terus kita klik pada ID pembeli 2 kali. Nah, kita beri nama ID pembeli. Sebelumnya kan pada strip sheet type engine, sebelumnya itu menggunakan Excel pada tahun 2003, kita ganti menggunakan Excel 2007 XLSX APC VOI. Kita pilih browse dan kita pilih tabel pembeli. Terus kita open. Selanjutnya kita pilih klik ADD dan akan memunculkan sebuah backupan dari aplikasi Pentaho. Untuk selanjutnya kita pilih sheet dan kita klik get dan kita pindah ke sebelah kanan. Di sini yaitu start work bergantung pada Excel yang sebelumnya kita telah buat. Oke, untuk selanjutnya kita ke fill dan kita pilih get fill from header row. Akan muncul tampilan seperti ini. Bila pada ID pembeli yaitu tipenya number, kita ganti menjadi integer. Kira-kira seperti ini tampilannya. Untuk selanjutnya kita pilih OK. Oke, untuk selanjutnya kita membuat tabel yang kedua. Caranya itu sama dengan tabel pertama. Seperti ini. Yang membedakannya itu dari stator antara tabel 1 dan tabel yang kedua. Selanjutnya kita pilih fill dan kita klik get fill dan akan muncul tampilan seperti ini. Sama halnya dengan tabel pertama, typenya sebelumnya itu number, kita ganti menjadi integer. Kita cari aja stream lookup di pada pencarian seperti yang pertama info tadi. Kita ketik aja stream log dan kita klik. Sini kita akan menarik sebuah garis antara ID pembeli ke stream log, alamat ke stream log, dan akan muncul seperti ini contoh informasinya. Terus kita klik 2 kali pada stream lookup, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk lookup stepnya kita pilih ID pembeli seperti ID pembeli, yang di bawah ID pembeli juga. Untuk selanjutnya kita pilih OK. Untuk mengecek ID pembeli, kita tinggal milih preview this transformation dan akan muncul tampilan seperti ini. Maka sudah berhasil. Kita close. Untuk mengecek alamat juga caranya sama dengan ID pembeli pada sebelumnya. Kita quick launch dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Bisa dikatakan berhasil. Untuk yang ketiga, untuk mengecek stream lookup, caranya sama dengan dua sebelumnya. Kita pilih launch, akan memunculkan tampilan seperti ini dan bisa dikatakan berhasil juga. Kita close. Oke, untuk selanjutnya kita cari di pencarian
select values. Sebelumnya itu kita kasih tanda panah supaya bisa terhubung dari string values ke select values. Klik 2 kali. Sebelumnya di sini ID pembelinya yaitu ada 2. Untuk merubahnya kita klik ID pembeli 2 kali dan kita hapus. Dan akan seperti ini tampilannya untuk men-select. Tapi sebelumnya kita susun dulu supaya rapih gitu. Jika sudah, untuk mengecek select values caranya sama dengan 3 yang tadi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan sudah berhasil. Selanjutnya kita cari output di pencarian. Kita hapus dulu select values dan kita klik output. Kita cari. Sini namanya tabel output. Sebelumnya kita garis panah dulu dari select values ke tabel output. Oke, sebelumnya kita di sini telah membuat database, yaitu namanya database penjualan. Di sini kita pada step name-nya yaitu tabel pembeli. Untuk langkah selanjutnya kita klik new. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Terus di atas itu kita masukin nama yaitu tabel underscore pembeli, dan di bawahnya kita pilih MySQL. Untuk selanjutnya yaitu hostname-nya kita masukin localhost, dan untuk database name-nya yang sebelumnya yaitu database penjualan. Dan untuk username-nya kita masukin saja root, karena kita sudah membuat, passwordnya kita cancel aja. Pada tabel pembeli ini kita diharuskan untuk mencentangnya. Terus kita pilih SQL, klik. Di sini kita execute, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus untuk selanjutnya kita pilih OK. Kita close. Jika sudah, maka untuk melihat tampilan tabel pembeli caranya seperti 3 pada sebelumnya. Nah, bila tampilan seperti ini bisa berhasil, kita close. Selanjutnya kita pilih run. Jika sudah berhasil, maka kita ke localhost. Kita kembali ke jendela localhost. Kita pilih tabel pembeli dan akan muncul sejumlah data sebagai berikut. Dimulai dari ID pembeli, nama pembeli, maupun alamat. Selanjutnya itu kita ke tabel barang. Ini pengisiannya sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu tabel pembeli. Di sini kita memakai Microsoft Excel input 2 ini. Pengisiannya sama aja, namun ini kita kasih nama ID barang. Untuk step-stepnya sama saja dengan yang sebelumnya. Begitu juga dengan yang satunya ini, kita ganti namanya dengan nama barang. Lalu kita tambahkan di sini stream lookup. Kita cari di sini stream lookup. Ini kita tarik ke sini, terus kita kasih panah dari ID barang ke stream lookup, nama barang ke stream lookup. Terus di sini kita bisa cek apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka akan muncul seperti ini. Begitupun dengan yang nama barang. Lalu stream lookup ini kita isikan. Di sini kita pilih nama barang, ini ID barang, ini juga ID barang, lalu kita get lookup field, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik OK, lalu kita cek
maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih di sini select values. Lalu kita tarik panah ke sini. Di sini kita isikan. Sebelumnya kita ke get field to select. Di sini nanti ada field name yang tidak terpakai, maka kita buang, kita hapus, dan ini akan kita urutkan. Lalu kita klik OK. Terus di sini kita tambahkan tabel output. Lalu kita tarik dari sini, dari select values ke tabel barang, lalu kita isikan. Di sini kita kasih nama tabel barang. Jika kalian belum punya koneksinya, maka klik new. Nah, di sini tabel barang, di sini turket tabelnya kita centang, lalu kita oke. Lalu kita lihat apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita run, kita langsung saja. Jika sudah hijau semua berarti sudah berhasil. Kita lihat di localhost, di sini akan muncul tabel barang seperti ini. Untuk tabel admin, tabnya sama seperti tabel pembeli, barang, dan tabel lokasi. Langsung saja kita cek apakah sudah benar. Langsung kita klik launch, dan hasilnya seperti ini. Kita close. Lalu kita run. Sudah benar semua, lalu kita lihat di localhost. Tabel admin, tampilannya sudah benar. Untuk selanjutnya kita ke tabel waktu. Di sini kita membutuhkan generate row. Kita taruh di situ. Kemudian step name-nya kita ganti tanggal awal, limitnya 100. Nama kita isi tanggal strip awal. Tipenya date dan formatnya YYMM.DD. Value-nya kita isi, lalu kita oke. Kemudian kita membutuhkan add sequence dengan step name-nya hari selanjutnya. Name of files-nya kita ganti hari selanjutnya, lalu kita oke, dan kita sambungkan dari tanggal awal ke hari selanjutnya. Kemudian kita preview dengan gambar mata, lalu kita quick launch, dan dilihat hasilnya seperti ini. Lalu kita close. Lalu kita membutuhkan kalkulator dengan step 6 hitung hari. Di situ ada new file, calculation, file A dan field B, field C, value time, lines, remove, dan conversion mass. New filenya diisi tanggal, tahun, quarter, integer, quarter cost, kuartal, dan bulan hari. Kalkulasinya diisi seperti yang di video. Kemudian di file type-nya kita isi data, integer, string, integer. Kemudian kita isi confirmation-nya cuma di tanggal saja. Lalu kita oke. Jangan lupa disambungkan lagi hari selanjutnya, lalu kita remove, quick launch, dan hasilnya seperti ini. Lalu kita close. Kemudian kita juga membutuhkan ditambahkan yang
bernama data grid. Di sini step 6-nya kita ganti nama strip bulan, ada nama dan type. Kita isi nomor bulan, type-nya integer, nama bulan, type-nya string, lalu kita oke. Kemudian kita membutuhkan stream lookup. Step 6-nya kita ganti generate bulan, lookup stepnya kita ganti nama strip bulan, lalu di sini ada file dan lookup file bulan, lalu dan nomor bulan. Lalu kita get lookup dan muncul di situ, lalu kita oke. Jangan lupa disambungkan hitung hari dan nama bulan ke generate bulan. Lalu kita preview, quick launch, dan hasilnya seperti ini, ada 100 transaksi. Close. Kita tambahkan lagi move it JavaScript values. Step 6-nya kita ganti ID script. Di sini terdapat script var ID waktu, tahun jet integer plus bulan integer plus hari integer. Di ID waktu sama dengan tahun integer itu kita mencari di sebelah kiri, kita samakan, lalu kita oke. Jangan lupa disambungkan lagi, lalu kita preview yang icon mata, lalu kita quick launch, hasilnya seperti ini. Lalu kita close dan kita tambahkan select values. Select values kita step 6-nya ganti select values. Lalu di sini banyak data. Jika data yang tidak dibutuhkan bisa dihapus, dan file name-nya ini disamakan dengan fakta penjualan. Lalu kita oke. Jangan lupa disambungkan lagi, lalu kita preview, quick launch, dan hasilnya seperti ini. Kita close. Yang terakhir kita membutuhkan jangan lupa digabung, lalu kita membuat tabel output. Step 6-nya ID waktu 2, connectionnya kita kasih ID waktu, new. Nah di sini untuk connection name-nya kita tulis tb strip waktu. Untuk connectionnya kita ganti ke MySQL. Hostname-nya kita isi localhost. Database-nya kita isi db penjualan, disamakan sama localhost-nya. Untuk username-nya kita isi root. Lalu kita oke, berhubung kita sudah punya, jadi kita cancel. Oke, untuk selanjutnya kita target tabelnya, edisi tabel waktu, commit sys-nya 1000, lalu di target kita centang, lalu kita klik oke. Lalu kita lihat hasilnya, kita preview, quick launch, hasilnya sudah urut dan ada 100 transaksi. Lalu jangan lupa kita run, masuk ke Pentaho, oke, yes. Lalu kita lihat di examnya di PHP My Admin, kita buka Chrome, ini kita refresh dan kita lihat di TB waktu
hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya itu kita membuat tabel harga. Ini kita menggunakan Excel. Kita menggunakan Microsoft Excel input, taruh sini, lalu kita klik. Ini pengisiannya sama saja yang seperti yang lainnya. Kita kasih nama tabel harga. Di sini, ininya kita ganti ke Excel 2007. Browse. Karena ini tabel harga, maka kita menggunakan tabel harga. Open. Kita di sini jangan lupa kita klik add supaya muncul di sini. Sheet-nya juga. Fill, lalu kita oke. Setelah itu kita lihat sudah berhasil atau belum. Jika berhasil, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan ini tabel output. Sini kita kasih nama ID harga. Di sini untuk connection-nya kita menggunakan ID harga. Jika belum punya, kita membuat new. Target tabelnya kita kasih nama tb_harga untuk commit size-nya 1000. Truncate-nya kita centang, lalu kita oke. Lalu kita lihat sudah berhasil atau belum. Nih, lalu kita run. Jika sudah hijau semua berarti sudah berhasil. Kita lihat di PHP My Admin-nya. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita kembalikan tahu. Kita ke TP transaksi. Di sini kita membutuhkan Excel input. Kita cari, lalu kita taruh di sini, kita klik 2, step 6-nya kita TP transaksi, dan stepnya sama seperti yang sebelumnya, lalu kita klik OK. Lalu kita preview, klik launch, lalu hasilnya akan seperti ini, dan kita close. Kemudian kita juga menambahkan tabel output. Step namanya kita isi ID transaksi, connectionnya kita pakai ID transaksi. Stepnya sama, kita oke. Jangan lupa disambungkan, lalu kita preview, quick launch, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita close. Lalu kita run. Kita lihat di MySQL. Kita lihat TP transaksi akan muncul datanya. Kita disuruh membuat 100 transaksi. Jadi ini sebanyak 100 transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke tabel fakta penjualan. Step pertama, kita perlu tabel input sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bisa cari di sini. Tabel ini, kita tarik ke sini. Kita kasih 7 dengan nama tabel transaksi, waktu, lokasi, barang, pembeli, admin, dan harga. Lalu kita juga butuh stream lookup sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa cari di sini stream lookup. Ini kita tarik ke sini. Untuk pertama kita isi tabel transaksi. Ini connection-nya kita menggunakan ID transaksi. Jika belum, kita klik new. Ya sudah, kita masuk ke get SQL select statement. Ini kita pilih ID transaksi, tabelnya kita pilih tabel transaksi. Jika sudah, kita klik OK. Maka nanti akan muncul seperti ini, lalu kita klik saja OK. Lalu kita masuk ke ID waktu, juga seperti itu.
Kita koneksinya menggunakan ID waktu. Jika belum punya, kita klik new. Jika sudah, kita get SQL select, kita pilih table. Di sini kita pilih table waktu. Kita klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Kita OK. Masuk ke stream lookup. Kita klik 2 kali. Di sini kita pilihnya, di sini dulu kita pilihnya ID waktu. Di sini tanggal transaksi, ini tanggal, lalu kita get lookup field. Kita pilihnya ID waktu saja. Oke. Lalu kita sambungkan dari tabel transaksi ke ID waktu. Lalu kita cek. Maka akan muncul seperti ini. Begitupun dengan yang lainnya, yang tabel lokasi, tabel barang, tabel pembeli, admin, dan harga, itu sama juga pembuatannya seperti waktu. Begitupun dengan yang stream lookup. Lalu setelah itu kita tambahkan ini kalkulator. Kita bisa cari di sini. Namanya kalkulator. Ini fungsi kalkulator ini untuk menghitung semua tabel transaksi dari waktu, lokasi, barang, pembeli, admin, dan harga. Kita klik 2 kali. Ini kita namanya tetap saja kalkulator. Di sini kita bikin new file-nya total harga, untuk calculation-nya A kali B, field A-nya jumlah, field B-nya harga satuan, value type-nya integer, dan remove-nya N. Lalu kita klik OK. Lalu kita cek. Hasilnya seperti ini. Ini kan masih tidak beraturan, maka kita perlu yang namanya select values. Kita bisa cari di sini. Select values. Ini kita tarik ke sini. Lalu kita klik 2 kali. Kita get field to select. Nah, ini kita harus samakan dengan tabel relasi yang kita bikin. Ini sebelumnya kan di sini field name-nya masih tidak beraturan dan juga ada yang tidak digunakan. Jadi yang tidak digunakan itu kita hapus dan urutannya ini kita samakan dengan tabel relasi yang kita bikin. Dan ini sudah sama dengan yang saya bikin. Lalu kita klik OK. Kita lihat, maka akan muncul seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan tabel relasi yang kita bikin. Lalu kita tambahkan tabel output untuk mengkoneksionkan ke PHP MyAdmin. Ini namanya kita bikin tabel fakta penjualan. Ini untuk bikin connection-nya. Lalu ini target tabelnya tabel fakta penjualan, commit size-nya 1000, truncate-nya table, lalu kita OK. Lalu kita lihat, maka akan muncul seperti ini. Saran seperti ini sudah hijau semua, berarti sudah berhasil dan tidak ada yang error. Kita lihat di PHP MyAdmin, kita refresh dulu, lihat tabel fakta penjualan. Kita bikin, kita tampilkan semua. Di sini ada 100 kali transaksi sesuai dengan karena kita disuruh membuat 100 kali transaksi. Dan ini hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang salah kami juga minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.